Ayo, apa yang disampaikan? Bukan, Lah, Bun, dia ada bukan banyak yang muslim, muslim, Bun. Kak. Bentar-bentar, dia bukan muslim, tadi udah dijawab. Dia bukan Oh, muslim, dia bukan Krislam muslim. katanya. Iya, makanya dia Jadi, nyamar, Oten nyamar. Krislam katanya dia. Makanya oh langsung ku mama serang. Juga izin ya. Di sini kan ruang diskusi. Kalau kamu Islam, kamu turun karena kita berdiskusi lintas agama. Kamu paham nggak artinya berdiskusi lintas agama? Kalau nggak paham, kamu turun dulu, Mbak. Dengerin aja dulu, baru naik ya. Jangan kepedean. Makasih. Bunda saya naik itu saya di tadi katanya Islam, dia bilang oleh Kristen. Udah lah. Krislam katanya, Krislam kata dia tadi awalnya. Awalnya ngomong Islam, terus dia bilang Krislam. Nah, ketahuan Oten, ku tanyain kenapa pakaiannya nggak kayak pakaian mamanya Tuhan. Langsung ngamuk, bawa-bawa sendal segala macam. Nggak jelas lah. Malu ngakuin kekristenannya, malu dia. Mohon maaf ya Gurunda. Kalau ada Memang yang ibu itu kadang sudah ini. bertobat seperti saudari kita yang ya seperti saudari kita yang sudah masuk ke dalam Islam, dan kita bisa melihat dari penampilannya yang zahirnya dia sangat-sangat kental keislamannya, dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Halo. Halo juga Bang, kamu Kristen apa Muslim Bang Cup? Oh Kristen, dia pikul salib. Wih keren, lanjut. Aku Kristen. Ini mau diskusi tentang apa? Kenapa kau menuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya jelas aku mempertuhankan dia karena dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Terus kalau aku mempertuhankan dia, masalahnya di mana? Kau jelaskan, coba. Silakan Gurundaku. Apa masalahnya katanya? Tabe. Monitor ki. Gurunda atau sholat dia ya, di sini masuk waktu sholat asar ya kawan ya. Silakan madam, siapa mau maju? Kenapa katanya? Kenapa kalian permasalahkan? Ayo. Apa tadi Satu-satu. pertanyaannya? Kenapa kita permasalahkan kalau dia tuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya, kita ini namanya berdiskusi lintas agama, Dek. Kalau berdiskusi, kamu jangan baper. Karena setelah selesai diskusi, kamu menjalankan ibadahmu juga dengan tenang. Yang namanya diskusi, kita harus membawa ilmu, membawa data, gitu. Bukan opini masing-masing. Apalagi tadi teman kamu bilang, oh kita nggak punya, apa tadi katanya, nggak punya dalil, katanya. Bagaimana mungkin nggak punya dalil? Kalau lu nggak pakai dalil ya lu nggak mungkin dong pakai Bible. Jelas bahwa kitab sucimu sebagai landasan dasarmu tertulis bahwa Yesus itu terkutuk, dan itu tertulis di Galatia. Benar nggak Bunda Rahma? Jadi pertanyaan kita itu, kenapa kamu menyembah Tuhan yang terkutuk? Dijawab dengan dalil. Terima kasih. Kan tadi ibu ini mengerti enggak? Kan ibu bilang Tuhan aku terkutuk ya. Kemudian aku mengatakan bahwa aku menuhankan dia. Ralat ya, Dek. Masalahnya Kan di kita yang kau bilang itu jelaskan. di dalam Galatia, adekku. Makanya kamu itu Bunda Madam, izin sedikit. Nah, kenapa kami heran? Kenapa kami perbincangkan? Karena di dalam Al-Quran kami, iblislah yang terkutuk. Ya sangat mengherankan bagi di Kristen, Tuhan yang terkutuk. Itu loh, lanjut Madam. Tuhan kok terkutuk? Kalau kami itu iblis, apa iblis setara dengan yang kau tuhankan? Ayo. Ya, Bunda benar. Jadi itu bukan menurut kita, Dekku. Itu di dalam Bible-mu, makanya dibaca Bible-mu itu. Jadi kamu jangan baper. Di dalam Bible-mu tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, kita lihat orang yang digantung di tiang salib, ya, yang kita lihat selama kita hidup, hanya Yesus. Nah, kenapa kau sembah? Nah, benar tadi kata Mbak Bunda Rahma ini, kalau di Islam yang namanya terkutuk itu selalu orang jahat, ya, seperti setan, iblis gitu. Nah, kenapa Tuhan kamu dibilang terkutuk? Sudah? Oke, sudah beres ngomong. Kan sudah diam, Dek. Pasti udah beres dong. Gimana sih? Oke, ya.
kami menuhankan Yesus ya karena dia itu diutus oleh Allah yang benar, diutus oleh Bapa yang benar ya. Ya, dengar enggak yang jelas ya. Bukan kami melihat dia itu utusan ya, tetapi kita melihat siapa Allah yang mengutus dia. Oke? Itu yang kalian harus paham. Kalian harus Sekarang paham. saya tanya sama kamu, siapa Tuhan menurut Yesus? Coba, kalau siapa Tuhan menurut Yesus, nah kamu sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus harusnya mengikuti apa kata beliau. Kan kau bilang Yesus itu kenapa dia makan, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Oh, karena dia itu sisi kemanusiaannya. Oke, kita ikuti maunya kamu. Pertanyaannya, kenapa sisi kemanusiaannya yang kau tuhankan? Sementara Yesus sendiri mengaku Allah Bapa. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Nah, pertanyaan kita yang kedua lagi, kalau kau tuhankan Yesus, padahal kamu tahu sisi kemanusiaannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia lapar, karena dia itu mati walaupun 3 hari, karena dia bisa disakiti oleh tentara Romawi. Jelas-jelas kamu berkata dia adalah sisi kemanusiaannya. Pertanyaannya, kenapa kau tuhankan di sisi kemanusiaannya? Lanjut, beneran. Oke ya, ya Ibu Madan ya. Ibu tadi mengatakan ya tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Berarti ya kesimpulannya Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar, kan? Perkataan tadi begitu kan? Ibu tadi mengatakan Yesus kan diutus oleh Allah yang benar, kan? Tadi Ibu ngomong gitu kan? Nggak ada Allah, nggak ada. Di dalam kitab aslimu itu tidak ada tulisan Allah. Jangan kamu sebut Allah kecuali kamu bilang Allah. Allah itu A-L-A-H. Oke. Kalau Ya, aku ikutin. A-L-L-A-H berarti Allah. Ya, jangan kamu samakan. Nah, kita kan Oke. tadi bertanya, kalau memang kalau kita mengikuti ajaran kamu, yang notabene kamu bilang dia diutus, yang notabene tertulis dalam kitabmu bahwa dia itu hanya utusan di Yohanes 17:3. Nah, pertanyaannya, Tuhan menurut Yesus itu adalah Allah yang di surga. Kenapa kau Tuhan? Kan sisi kemanusiaannya, itu jawaban saya. Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang di mana landasan dasarmu berpijak untuk menuhankan Yesus, sementara Yesus berkata dan menurut Yesus Tuhan itu adalah Allah yang di surga? Coba jawab. Oke, bagus ya. Bagus ya. Ya, Ibu sudah mengakui bahwa yang diutus Yesus itu ada Allah yang di surga atau Bapa yang di surga ya. Jangan kau Ibu bilang udah Allah mengakui. lagi. Allah memang Allah. Dia memang diutus di Yohanes 17:3. Kita kan merujuk daripada Bible-mu deh. Saya bukan kata Oke, saya. Kita ya. merujuk Oke. dari Bible-mu ya. Oke ya. Apakah diutus oleh Bapa di surga itu Allah Bapa di surga itu? Apakah Allah Bapa di surga itu Allah yang benar apa Allah yang salah? Ya, semua Tuhan itu harus satu deh, nggak mungkin dua. Kalau dua berantem lah dia, gimana nasib manusia? Jadi tinggal kita buktikan siapa Allah yang benar. Makanya itu aku tanya. Sebentar. Oke. Kalau memang Allah kamu benar, tidak mungkin ya orang yang dia utus ya dia biarkan ya disiksa secara brutal sama tentara Romawi. Nah, tadi kan kau bilang, ada yang bilang tadi dari salah satu temanmu atau kamu, aku nggak tahu. Oh, karena dia itu punya mukjizat, dia itu memiliki mukjizat segala macam lah ya tadi kamu bilang. Tetapi ternyata dia tidak sempurna karena dia lapar, dia tidak tahu hari kiamat, ya. Bahkan dia mampu disiksa oleh tentara Romawi gitu. Oke, ya. Jadi berarti iya. Bible-mu itu Tuhan di dalam Bible-mu itu nggak sempurna karena dia membiarkan utusannya itu disiksa secara brutal, dipermalukan gitu. Oke, ya. Kalau di Tapi dalam Islam, adikku, kalau dalam Islam yang namanya Yesua Al-Masih. gantian lah. Ya sebentar, Bunda lagi bicara sebentar. Kalau di dalam Islam adikku, Yesua Al-Masih itu diselamatkan. Tidak akan mungkin orang yang namanya kesayangan itu dibiarkan disiksa secara brutal adikku. Lanjut. Ya. Oke, ya. Ya, Ibu tadi mengatakan ya Yesus itu diutus oleh Bapa atau Allah Bapa yang benar. Oke.
ya. Jangan bilang ibu lah, Ya. itu Makanya aku tadi tertera di dalam mengatakan. Bible-mu deh. Ya, ibu cuman menyampaikan ulang sesuai dengan Bible-mu gitu loh. Lanjut. Oke. Ya. Tadi aku mengatakan bahwa ya di dalam Bible mengatakan bahwa kita harus mengenal Bapa di sorga dan harus mengenal Yesus ya yang dia utus. Sudah jelas tadi Ibu juga mengatakan ya bahwa kita mengenal Bapa dan kita harus mengenal utusan. Oke ya. Udah jelas tadi apa yang Ibu katakan. Ya. Yang sekarang yang saya pertanyakan kepada Ibu ya, segala Allah bangsa-bangsa lah adalah Allah berhala ya. Ya, Allah yang mengutus Yesus itu Allah yang salah apa Allah yang benar? Ibu jawab aja yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Coba Ibu. Ya, sekarang saya tanya sama kamu, kalau Tuhan Jawab kamu, dulu. iya ini saya jawab. Santai. Tuhan kamu tidak benar karena tidak mungkin ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa secara brutal. Kalau di dalam Islam, Santai lah, Tuhan Bu. kami, Santai, diam santai. dulu lah. Kau bilang suruh jawab. Kalau di dalam Al-Quran, Oke, lanjut. Tuhan kami tidak mungkin membiarkan kesayangannya atau utusannya disiksa secara brutal. Sehingga yang masuk akal di kepala kita adalah tidak mungkin yang namanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengirim orang yang dia sayang rela ditelanjangi dan disiksa. Jadi Tuhanmu atau Bible-mu itu nggak masuk akal dong. Ya, sementara di dalam perjanjian lama kamu, jangankan orang menyakiti, penyakit sampar pun tidak mungkin ya menyakitin si Yesus menurut Bible-mu. Berarti kontradiksi di dalam Bible-mu. Oke, ya. Kan tadi aku bertanya, Ibu kan kenapa nggak jawab ya? Apakah Allah yang mengutus Yesus atau Tuhan yang mengutus Yesus itu apakah Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Jawab aja, Bu. Coba jawablah. Nggak apa-apa, Bu. Kita kan belajar di sini. Coba jawab. Iya, makanya saya bilang kita lihat kitab sucinya. Kalau kitab Jawab suci yang dulu, paling masuk Sa. akal, ya memang Tuhan ya di Apa dalam benar, Al-Qur'an Bu? juga di dalam Al-Qur'an Yesua Al-Masih itu adalah utusan. Sama. Bedanya di dalam kitab kamu Yesus dibilang terkutuk dan tersakiti. Di dalam Al-Qur'an aku dia tidak terkutuk dan tidak tersakiti, bahkan dia diberikan harkat dan martabat. Jadi yang benar itu adalah Al-Qur'an aku. Karena tidak mungkin yang namanya anak Tuhan, manusia pilihan Tuhan itu bisa disakitin, bisa ditelanjangin. Coba teman-teman di bawah, setuju nggak? Apakah mungkin Tuhan itu membiarkan orang kesayangannya disakiti, ditelanjangi, disiksa? Coba di bawah. Setuju atau enggak? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang membiarkan utusannya disiksa? Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, tidak setuju. Makanya kamu pakai akalmu, Dek. Saya tanya sama kamu, kalau kamu punya anggota anak buah, ya, satu kamu sayang banget, satu kamu enggak. Tidak mungkin dong anak kesayangan kamu. Halo, Ya. selamat siang, selamat siang. Ya, saya selamat masih siang. bicara, Pak. Selamat siang, sebentar. Ya, Ya. selamat siang. Nah, jadi menurut kamu, adikku, Oke, saya dikasih kesempatan halo, berbicara, abang, sebentar, jangan aku ngelocos masih bicara, sendiri Bang. membahas Diam dulu, Alkitab. diam dulu. Anda bukan Naik-naik. Kristen, tapi Anda membahas Alkitab Diam, ngelocos sendiri. diam kamu. Oke, Diam, kita diam. tanya Anda. Oke, kalau kita bicara Allah yang benar itu ya, Allah yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Di Yohanes 3 ayat 6, Tuhan kau diselamatkan nggak? Allah datang Tuhan kau menyelamatkan diselamatkan? manusia. Sekarang saya tanya Menyesatkan sama kamu. kerjaan Sekarang iblis. saya tanya. Tuhan kamu Menyesatkan diselamatkan kerjaan nggak? iblis. Yesus Bacalah. diselamatkan nggak? Yesus Baca diselamatkan nggak? Anal Bang Ondo, Bang ayat Ondo. 9 Gue juga. jawab. Baca jawab. Bakara 2 Yesus 6. Bang Ondo, Allah santai, santai, santai. menyesatkan. Yesus kamu Bang Ondo, santai. diselamatkan Allah orang nggak? Kristen itu menyelamatkan. Ini Bang Ando, Bang Ando, Menyesatkan Ando, itu Pak Ando, kerjaan Pak Ando. iblis. Pak Kalau Ando. Bang Ando, santai dulu, Bang. di Iya. Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Ya, di Maryam 83, setan pun utusan Allah. Santai, Ando, Iya, jangan kepanasan Anda kau. mengerocos. Jangan Masalah kepanasan Alkitab kau. Anda ngerocos. Diam, Iya, diam. Kita Allah pakai yang benar, diskusi. Allah yang Kita- menyelamatkan manusia, Bisa bukan nggak yang di mute dia, menyesatkan. Natali? Silahkan baca anal ayat. Diam dulu kamu, kok diam. Diam, Madam. Kita sama adik ini loh. Kan adik ini bertanya, Tuhan mana yang paling benar? Nah, menurut kamu, Dek, kalau ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa, ditelanjangi, dibuka. Jangankan cerita Tuhan ya, di dalam film aja kalau ada anak orang apa kita bilang main character atau anak mudanya kalah
Yang bandit menang kita aja nggak happy, apalagi cerita Tuhan gitu loh. Ya, di dalam Bible-mu jelas bahwa Yesus itu ditelanjangin, setengah telanjang dia, dibukai jubahnya, dicucuin perutnya pakai diludahin ya. Dia ditusuk perutnya sampai dia mati. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an tidak mungkin yang namanya utusan itu bisa dipermalukan seperti itu, Dekku. Jadi dari situ aja kita tahu yang mana nih, versi yang mana nih yang masuk akal gitu loh. Oke, gantian ya. Nah, Oke, siap. Oke, ya. Tadi aku bertanya, ya kita di sini santai ya. Saya di sini cuman pengen mencari kebenaran ya. Ya tadi saya bertanya apakah Tuhan Allah yang mengutus Yesus itu, Tuhan yang mengutus Yesus itu benar atau tidak? Tuhan yang benar atau tidak? Jawab saja. Salah, benar. Coba Ibu jawab dulu. Ya kalau menurut Bible kamu tidak benar lah, karena kan yang namanya diutus harus dilindungi. Itu sesuai dengan di dalam kitab kamu. Di dalam Bible kamu tertulis, waktu dia dicobai iblis, tidak mungkin dia bisa terluka. Penyakit sampar aja nggak bisa melukain dia, apalagi tentara Romawi. Berarti Bible-mu itu yang mana yang benar? Karena di dalam Bible-mu itu tertulis dia tidak mungkin tersakiti. Kenapa tiba-tiba disakiti? Berarti kontradiksi dalam Bible-mu itu berarti itu nggak benar. Bukan cerita pengutusan yang tidak benar, tetapi versi dari dua kitab ini yang kita harus lihat. Di dalam Al-Quran juga Yesus Al-Masih itu emang diutus dan dia dilahirkan tanpa seorang ayah, sama. Tetapi ya, rujukan yang harus kita pakai adalah rujukan yang masuk akal. Nah, di dalam Bible kamu rujukannya nggak masuk akal karena dia dibiarkan mati dan disakiti. Kalau di dalam Al-Quran dia mempunyai harkat dan martabat, tidak mungkin dia disakitin, dia dinaikkan ke surga. Gitu. Oke, ya kawan-kawan ya di bawah ya. Ya, tadi dia mengatakan bahwa menurut dalam Bible ya Tuhan yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang salah ya. Ya, tapi di sini saya bisa buktikan bahwa di dunia ini Allah bangsa-bangsa adalah Allah berhala ya. Allah, saya bisa tunjukkan data yang valid bahwa Allah di dunia ini adalah Allah yang benar, itu Allah Israel ya. Aku bisa tunjukin ayatnya. Tidak ada Allah lain di dunia ini ya, kecuali Allah Israel ya. Itu ya. Jadi tadi Ibu mengatakan data Dekku, jangan kamu jangan opini deh. Kita ini berdiskusi harus pakai data, DATA ya. Oke ya, santai Bu ya. Santai ya, saya. Jadi Ibu tadi mengatakan Allah yang mengutus Yesus yang salah. Oke ya. Versi Bible. Saya bilang kan versi Bible. Kan tadi kita bercerita versi Bible atau yang benar. Santai ya. Oke. Iya dong. Oke ya. Oke. Jadi Allah di luar bangsa Israel adalah Allah berhala ya. Aku tunjukkan datanya bahwa di dunia ini Pertanyaannya menurut kamu ini keturunan Israel atau bukan? Kau kan nggak keturunan Israel. Kenapa kau bilang Israel? Israel aja sampai sekarang benci sama agama kamu. Dibilang pagan, diludahin. Gimana ceritanya? Apakah menurut kamu bagian Israel? Menurut kamu Tuhan kamu itu Yahudi. Dia orang Israel. Nah, pertanyaan saya, kenapa kau jadikan dia Tuhan Kristen? Dari mana itu rujukannya? Yesus itu kan rabi, bukan Kristen dia. Nggak pernah dia bicara dia Kristen. Jadi, mana dalilnya? Kalau ibu bisa menunjukkan dalilnya bahwa di dalam perjanjian lamamu Yesus itu tidak pernah disalib. Saya bisa tunjukkan datanya di Mazmur 91, di Yeremia 23, di Yesaya 52 sampai 53. Nah, di dalam perjanjian lamamu, kalau memang kau merujuk kepada Israel ya, dan notabene perjanjian lama ini adalah punyanya orang Yahudi. Dia bilang, Allah mendengar tangisannya, doanya, menghilangkan rasa takutnya, dan menyelamatkannya dari penangkapan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ini perjanjian lama. Kenapa Tuhan di perjanjian lama sudah menjamin tidak akan ada yang menyakiti Yesus, tiba-tiba dia itu bisa dilukai oleh tentara Romawi. Nah, dari situ aja kelihatan Bible perjanjian lamamu itu sudah kontradiksi, dekku. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Tepuk tangan. Izin sapa dulu ya, Madam ya. Aku mau sapa Tante Mika dulu. Assalamualaikum, Tante Mika. Waalaikumsalam Kak Natali semuanya. Assalamualaikum Bang Luma, Bang Blender, Bunda Rama. Waalaikumsalam. Aku turun dulu ya soalnya. Adikku, kau sama Tante Mika sama adikku Natali dan yang lain-lain karena saya mau pergi ya. Oke, Mau kemana, Adik. Madam? Mau kemana? Kok buru-buru? Mau ke hospital. Aku kan mau ke Korea, Dik. Jadi aku mau check up dulu. Oh iya, Madam. Ya, terima kasih semuanya. Bang Zuma, izin semua. Bang Blender. Bunda Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum Makasih ya, Madam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ya. jadi gini ya. Kalian tidak menyadari ya, Allah banyak Allah ya, banyak Allah-Allahan ya. Tapi kalau saya bisa tunjukkan data bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Nggak ada, mengutus kau jangan ngarang. Banyak Allah-Allah, cuma di Kristen aja. Di kami satu Allah aja, satu Tuhan aja. Kau jangan ngarang, kau cuk. Di Kristen ya banyak Allahnya. Allah Bapa, Allah Mama, Allah Kakek. semua Sebentar ya. izin, Gurunda udah Jangan monitor panas. atau masih belum? Santai kawan. Cobalah kita main. Oh, belum monitor, data di Gurunda. sini. Silakan. Kita buktikan di sini Allah siapa yang Allah-Allahan ya. Kita mau Oke, buktikan. aku tanya sama Data kamu ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar ini Allah yang mana? Oh, diamlah, aku jawab. Makanya itu aku buktikan bahwa Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang benar ya. Makanya aku buktikan Allah yang mengutus nabimu itu benar apa enggak. Jangan Ya benar. kemana-mana kawan ya. Allah Jangan kami kemana-mana, ya kawan. tidak pernah berfirman dalam hati. Allah kami tidak pernah menciptakan manusia dia menyesal. Allah kami tidak memerlukan 60 gadis perawan. Allah kami Allah Maha Suci, Maha Tinggi, tidak seperti manusia. Seperti di dalam Bibel kau dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah kau, Tuhan kau, Bapamu itu berkaki, bertangan, berkelamin. Oh, Dah jelas, nggak bisa dibantah. Kalian dulu ya kawannya dipanggil, aku mau keluar dulu bentar ya. Sorry ya, maaf ya, aku mau keluar dulu. Soalnya lagi Kabur. Kabur. bentar. Inilah teman-teman ya, dari kita bisa menilai gimana satu ajaran agama itu benar. Kita bisa melihat dari mayoritas negara, pemimpinnya juga. Mayoritas agama Kristen, Amerika, pemimpinnya Amerika. Apakah pengajaran umatnya seluruh masyarakatnya baik? Mereka tidak. Mereka melegalkan namanya judi. Mereka melegalkan namanya lokalisasi. Mereka melegalkan namanya senjata api. Lihat negara lain, Amerika Latin, Spanyol, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya narkoba. Dan lihat Eropa, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya pernikahan sesama jenis. Kita bisa menilai bentuk satu ajaran agama benar apa tidaknya tergantung dari mayoritas umatnya dengan pemimpinnya. Jelas di dalam Islam di Indonesia pemimpinnya umat Islam, mayoritas Islam dilarang, bahkan undang-undang minonois dulu di dalam Islam ya. Bahkan Korupsi banyak, korupsi. iya betul, korupsi terbesar abad ini pelakunya suami Sandra Dewi, Dirut Pertamina, ya. Agama dari mereka berdua Kristen, hampir 1 kuadriliun.
hampir 1.000 triliun pelakunya orang Kristen. Benar, ajaran kalian tidak ada satupun yang benar, baik di dunia, ya, di negara-negara Eropa, bahkan di Indonesia sendiri. Kalau seandainya Indonesia mayoritas Kristen, bahkan pendetamu sepakat, mungkin akan Nenek Rifa, dijadikan jangan negara banyak LGBT. bicara dulu, gantian. Apa? Apa yang Nenek bergantian? jangan terlalu banyak bicara, Nek. Ganti-gantilah. Apa kau silakan bertanya? Allah nenek subhanahu wa ta'ala dengan Allah Bapa sama enggak? Tidak. Nah, tidak ya. Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi. Kami tidak Allah Bapak tidak subhanahu wa ta'ala itu enggak ada kayak gitu. pencipta bumi datar Arab aja begitu. Di mana kau dapat Iya, narasumber abad ke-7 apa baru itu? ada Di mana datanya? Datanya ada itu. Kenapa Allah Bapa berfirman? Kenapa Allah Bapa menyesal menciptakan manusia? Nggak tahu dia apa yang akan terjadi sesudah itu. Menyesal menciptakan kau. Bukan yang Berarti lain. nggak tahu dia Allah Bapamu itu apa yang akan terjadi sesudah Menciptakan itu. kau. Yang nggak tahu dia apa yang terjadi sama kami. Berarti Tuhan Allah Bapamu nggak maha Coba tanya Bang tahu. Suma. Tanya Bang Suma. Bang Suma bilang Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya Bang Kau Suma. jangan dia- fitnah, jangan framing dia yang kau. ngomong kok. Kamu tanya dia lah. Dia jawab dulu. Itu AI Ya, katanya. AI nenek-nenek. Mulai. Kamu kan bilang hari waktu Maulid tuh, Maulid Nabi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. nenek Itu yang kamu ngomong. Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan. Kau minta Sekarang maaf lah saya ke tanya. MUI. Sekarang saya tanya kepada saudara, Minta ampun dulu. tunggu. Perspektif orang Kristen ketika berbicara mengenai kata Allah itu merujuk kepada Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Kita tidak ada kepentingan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa? Enggak, Kita tidak berarti kenal, bukan Bu. kau. Berarti sudah terjawab Kita tuh. tidak kenal. Yang kita Berarti kenal itu bukan Allah yang Bapa. saya maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan itu yang ku maksud, Kasihan. tetapi Allah atau Allah dalam perspektif aliteng gitu. Giliran saya kembalikan kepada Mulut kamu saudara, itu ya. saudara Jangan- mengatakan jangan bukan. kayak jadi mulut ular. Sedangkan Lidah ular kayu. saudara, aja. sedangkan yang saya bahas itu adalah Yesaya 9 nomor 6 gitu. Urusan apa kau bahas Alkitab? Woi. Lah itu sadar kitabnya kau. Yahudi, itu Makin bukan kitabnya hari, Kristen. Saudara. Makin tergerus kau. Makin tergerus kau. Saudara, Yesaya itu lahir kitabnya dari Yahudi, Israel, bukan dari kitabnya keluarga saudara kita. Kristen itu. Iya. Saudara, Kau itu belajar bukan dulu, kitabnya Ibnu Kalam dulu Yahudi. lah. Dan sama Riani Kristi. Saya mau belajar sama kamu, boleh nggak? Saya belajar sama kamu, boleh Kau yang nggak, bikin malu. saudaraku? Maka Saya kenapa belajar kau sama bikin kamu, malu? boleh nggak? Nah, Saya bikin belajar apa? sama kamu, boleh nggak? Nah, belajar ke Saya Haji, mau tahu. kacungmu itu. Jangan emosian lah, santai aja, santai. Saya Santai aja bang, santai aja bang. Kalian minoritas aja sudah ngamuk-ngamuk kayak gini, gimana kalau kalian mayoritas? Santai aja, relax, santai, pelan-pelan ngomong gitu ya. main mute. Anakku. Enggak, takutnya kalau anda ngomong terus gigi palsunya jatuh. Santai aja, pelan-pelan kita ngomong, pelan-pelan. Nah, saya ingin tahu nih dari agama Kristen, anda kan Masker seorang itu, buka anak. masker itu. Raja Ya, masker sombongnya bukan main. Kau Kenapa masker segala Ini macam orang dibawa? jualan. Saya kok nggak dibilang menghina. kamu lah. Saya cuma mau tanya Baik. nih, saudara saya ini penyembah makhluk kuburan. Saya mau tanya, kenapa Paulus itu mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan Yesus itu sebagai tinja? Itu kenapa, Bang? Silakan jawab. Jangan pelintir-pelintir. Enggak, Jangan Bang, pelintir-pelintir. di dalam Filipi 3 nomor 8 Nah, Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja. Itu kenapa Paulus katakan begitu, Bang? Silakan. Gimana? Karena memang dia tahu itu. Dia tahu. Dia bukan mutahulu. Iya, Iya. kenapa dia mengatakan Kalau bahwa orang hukum mutahulu Tuhan itu boleh adalah ngajarin sebarang. enggak, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan Iya. hukum Taurat itu tinja, Bang. Apa? Muhammad Paulus itu yang nggak ada. mengatakan Tidak ada dalam Paulus sejarah itu dia. mengatakan Tidak ada di Paulus sejarah menga- cuma.
Paulus Kita beragama ini mengatakan, sejarah lengkap, bukan kayak kalian. aduh, Tidak Abang usah tuh- bahas-bahas kitab orang. Kita lihat sejarah Abang aja tuh- lah. Itu pemakan Kita babi. punya iman Diam-diam beda. dulu. Iman Diskusi kita baik-baik. beda. Kau diam, Sama. diam. Kau otak separuh. kenapa Aduh, kau ngamuk-ngamuk, turun, Abang? kau turunlah minum air got. Diturunkan Iya, guru kau Datu otak separuh. bagaimana? Tuh, Daripada kau dijanji nggak punya kau otak. tuh. Jangan mengamuk, Abang. Santai aja. Ini kita sudah di Indonesia, saudara. Negara yang nyaman, negara yang aman. Mental penjajah dia Gurunda. Ya, Agamanya mental- dari penjajah. Jangan ngamuk-ngamuk. Saya bertanya Kau jelas. pengkhianat. Loh, Kalau kok jadi saya pengkhianat- pengkhianat? Kok saya jadi pengkhianat lagi? Dibilang. Nabi Tanya. kami dibawa-bawa. Pep, Saya bertanya sopan loh, Pak. Saya bertanya, kenapa di dalam suratnya Paulus Filipi 3, Paulus mengatakan hukum yang ditaatinya dulu, yaitu hukum Taurat, dianggapnya sampah. Iya, Setelah selama bertemu ini aku dengan pikir, ya Allah. Mohon maaf, setelah lanjut. bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus di padang gurun, Bang. Bisakah saya mendapatkan jawaban dari saudara? Silakan. Bang. Yang mute, kalau mute itu setengah Iya, mati silakan kita. Bang, silakan. Iya, di mute aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau lehermu kepencet? Oi, Coba jelaskan kau. kepada kita, Bang. Kau sutar laku oleh Filipi, sudah Bang. ketahuan di penipu betul. Filipi, Bang. Filipi. Oh, iya, Filipi. Filipi 3 itu, Bang. Sudahlah, kau bahas itu sapi betina dengan gajah sama semut. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Saya bacakan dalilnya, Bang ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Kristen lebih mulia dari semuanya itu. Oleh sebab karena itu dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sebagai tinja supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus melepaskan hukum Taurat Yang banyak supaya congor dia lah. memperoleh Kristus, Bang. Nah, pertanyaan saya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Silakan Kenapa? jelaskan ke saya. Memang betul. Memang betul. Ya, kenapa Anda Kenapa? mengatakan bahwa Kenapa hukum ya, Tuhan itu kenapa? tinja? Iya, kenapa? Nggak ada Enggak, kita saya pakai yang lagi itu. bertanya. Ya, Saya yang bertanya, kau Bang, yang kok balik sekarang- nanya ke saya? Kalian yang tiru hukum Taurat itu, kami tidak sudah digenapi. Tahu nggak? Iya, kenapa terlalu banyak dikatakan cakap hukum kenapa Iya. hukum Taurat? Kenapa Sudah hukum Taurat digenapi. itu? Jadi tinja bagi kamu. Hukum bagi saya. Kena kan? Kena kan? Enggak, Bang. Kan Abang Jadi yang jangan- mengatakan hukum Taurat itu Jangan tinja. terlalu Kok bagi campur saya? orang urusan rumah tangga orang Kristen. Saya tahu. Kau boleh ngomong dengan orang lain, Mau saya jangan. maling. Mau maling. Karena Kristen itu pingin karena mengkristenkan Kristen itu. umat Islam gitu loh, Bang. Ya, iya. Kan Kristen ingin mengkristenkan umat Islam. Jadi kami ya harus mempertahankan akidah kami, Iya. Bang. Maka kami bertanya, kenapa Paulus dan krunya menganggap hukum Tuhan yang berupa Torah itu sebagai tinja gitu loh, Bang. Itu pertanyaan Kalau saya. kalian tidak bikin masalah, tidak pernah ada debat begini. Mulai dari Hayawaloni, ini semua mampus itu. Tahu nggak? Itu Christian Friends itu sudah lebih Iya, dulu, Bang. itu datang tipu-tipu itu. Hati-hati, bro. Hati-hati. Maksudnya, Munim Siri bilang, ya Munim Siri, 2/3 isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab, tapi diputar balikan. Kamu tanya dia tuh. yang saya tanya tentang hukum Taurat Nggak dianggap perlu. tinja. Ya kan penting Tinja itu dibahas, Bang. Itu tinja itu kan untuk kalian, karena kami sudah tidak lagi, kami sudah disebut. Iya, Yesus. itu makanya saya bertanya, Bang, kenapa hukum Itu. Taurat itu kalian sebut tinja? Kenapa? Paham? Bukan saya, Paulus yang bilang. Ya, tadi Karena bilang. Paulus tahu. Nah itu. Nah, itu sekarang saya tanya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang? Tanya dia lah. Kau tanya dia Lah, saja. kan Anda pengikutnya. Kau tanya saya Kan Anda bagaimana? pengikutnya. Kan Anda Heran pengikutnya. juga. Sudah dibilang, kalau menurut saya itu sudah digenapi oleh kami punya Tuhan. Enggak, bukan itu. Maksud saya kenapa disebut tinja hukum Tuhan dia itu? punya agama sudahlah. Kau ikut Muhammad. Kenapa ikut Allah hukumnya Subhanahu wa Ta'ala. Yesus disebut tinja? Kenapa, Bang? Siapa yang bilang? Siapa yang Paulus. bilang? Paulus Filipi 3 nomor 8. Itu Paulus
Dari kerang mungkin. Sembarang aja kau nih. Mulut Nah, kamu itu dalilnya kenapa Filipi tipu-tipu 3. ya. Filipi 3 yang saya paling baca banyak tadi, tipu-tipu Bang. ayat. Cuma Filipi 3 sadarlah, nomor Filipi 3 nomor kau tiap hari 8. tipu ayat. Filipi 3 nomor 8 itu, Bang. Kenapa? Supaya aku melepaskan semuanya itu, kata Paulus, dan menganggapnya tinja. Itu, Bang. Ya memang, karena semua sudah digenapi. Nah, itu Anda bilang memang lagi, nanti Iya, diingkari memang. lagi. Pertanyaan saya, kenapa hukum Tuhan itu disebut tinja oleh Paulus? Kenapa, Bang? Kalau sudah tidak berlaku lagi, mengerti nggak? Tinja Ya, itu kotoran yang dibuang. betul, dalam Kristen Udah, itu tidak aja kan berlaku, tapi gampang-gampang kenapa kok. disebut tinja? Pelintir. Kenapa disebut tinja, Bang? Hah? Tinja karena tai. Kenapa? Ya, kenapa Tinja itu hukum Tuhan disebut tai? Nah. Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Lalu tai karena kotoran. Oh, berarti Tidak hukum berguna, Tuhan itu hanya kotoran. dipupuk untuk tanaman, untuk Berarti tanaman. Anda sudah mengakui bahwa hukum Tuhan itu yang berupa Torah itu adalah tai. Sudah, kami sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tenang aja. Saya tidak tanya itu, saya tanya berarti hukum Tuhan yang digenapi, berupa bro. hukum Torah itu Tenang aja. adalah tai bagi Kristen gitu. Iya, sudah. Kenapa? Kalau kamu Oh, anggap berarti tai, Anda sudahlah, menganggap kamu hukum jangan Tuhan yang datang kepada Bani utak-atik. Israel itu tai. Iya. Kalau kamu anggap tai, jangan kamu dekati. Tiap hari Ya, kalian bukan saya, dekati Bang. tai Bang, ini. bukan dengan saya. macam-macam cara. Kepo. Paulus menganggap hukum Oi, Tuhan cuma, itu adalah sadarlah. tai dan Anda Iya, mengiyakan. sadarlah. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada tai di kitab Anda? Tiap kali naik sini bicara tai. Berarti tai itu Ilmu adalah perjanjian tai. lama kan? Nah, pertanyaan Nggak saya, bodoh. kenapa ada Jadi tai kalian alias itu perjanjian lama lebih di kitab jorok Anda? dari tai. Menempel. Karena kalian Berarti hanya kitab mengurus Anda tai tiap hari. ditempeli sama tai gitu, Bang. Bang. Berarti kitab Anda itu dilaburi sama tai. Iya, tai itu. Oh. Iya, tai itu. Iya, iya. Kitab Anda tuh yang Jadi tai Anda itu. mengkitabkan Karena kitab tai kalian gitu. tiap hari cuma dikatakan tai terus itu. Oh, berarti Anda mengkitabkan kitab tai. Terserah kamu lah, atur aja. Loh, kok jadi saya, Bang? Kok jadi saya? terserah Abang kamu. yang mengatakan bahwa Ya. perjanjian lama itu adalah tai tadi. Siapa yang bilang? Tadi Anda katakan hukum Taurat Siapa itu yang tai. bilang? Tadi Anda katakan Kamu- memang tai. Dari tadi kamu bilang tai. Karena mulut Lah, saya bilang mulut kamu tinja. bau tai. Karena Saya mulut bilang kamu tinja, bau- sebagaimana mulut dalilnya kamu di bau Filipi tai, 3 nomor sehingga 8. ditutup masker. Tahu nggak? Loh, kok larinya ke situ, Tiap Bang? hari Jauh kali, cuma Bang. ngomong Alkitab. Jauh Kamu kali, itu. Bang. Jauh kali, Bang. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Ya. Santai aja. Ngapain dia Hukum mesti Taurat kalian? itu, Bang. Nggak laku Bang. lah. Nggak Bang, level. hukum Taurat itu disebut oleh Paulus sebagai tinja, gitu loh. Terserah dia lah, kenapa lah? Lah, bukan masalah Kepo terserah kalian. dia. Kenapa dia Terserah menyebut dia. kitab Taurat itu sebagai tinja? Kenapa? Kau tanya, dia bilang itu Yahudi marah. Bilang. Iya. Nggak usah Nah, tanya di sekarang sini. menurut saudara Ngapain? sendiri, apakah kitab Taurat itu tinja? Menurut saudara? Tidak. Oh, tidak. Berarti Paulus salah. Iya, tidak. Tidak. Berarti Paulus salah. Orang gila. Terserah dia. Oh, Paulus gila. Ya memang. Lebih baik Paulus itu masih baru bisa. saya tahu, Paulus teman-teman. itu tulis surat. Paulus tulis surat. Nanti kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Woi. Kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Ternyata Ditipu. Paulus itu gila. Kalian ditipu. Astagfirullahaladzim, Yang ya datang Allah di ya Goa Hira itu Karim. iblis. Kenapa bisa abang katakan Paulus itu gila, Bang? Kenapa rupanya? Siapa? Loh, tadi Anda bilang Paulus gila. Siapa yang bilang? Oh, Anda orang nyebut ini yang paling- gila ternyata. Aduh. Kalau Ternyata bahasa dia Makassar gila, kan Bang. bilang tebong itu apa? Saya lupa juga ya. Tinja. Mulut kamu itu Tinja, bohong Bang. betul. Iya, tadi Anda mengatakan Paulus gila. Kau yang bilang. Nah, sekarang Saya tidak akan kenapa bilang Paulus begitu. mengatakan hukum Itu Tuhan itu rasul yang tinja? paling pandai dalam segala abad. Yang paling pandai Paulus. Terus itu. kenapa dia mengatakan Taurat itu adalah tinja? Saya tidak tahu itu di mana. Hah? Anda tidak tahu? Tidak tahu. Filipi 3 nomor 8. Hah? Filipi Baca. 3 nomor 8. Kau baca. Oke. Baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Paulus. Lebih mulia daripada semuanya. Nggak ada. Oleh karena Nggak. dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja supaya Ya, aku memang. memperoleh Kristus. Benar. Nah,
Kalau dia Nah, bilang begitu berarti benar. hukum Taurat itu Anda mengiyakan kalau itu hukum Sudah Taurat adalah tinja. digenapi. Sudah Berarti Anda juga digenapi mengiyakan. oleh Tuhan Yesus. Berarti Anda juga 613 mengiyakan kalau hukum Taurat sudah itu tidak tinja. ada lagi di ajaran Kristen, tahu enggak? Berarti Anda sudah Sudah mengiyakan digenapi. juga. Jangan kau campur-campur yang ke Yahudi, jangan campur-campur. Berarti Anda sudah Kau mengiyakan itu juga kalau memang hukum Taurat itu provokator. tinja. Lalu Saudara. memang dia yang bilang tuh. Kalau dia Berarti memang- hukum kalau Taurat memang itu benar, menurut saudara memang kalimat tinja. itu ada, maka itu terserah dia. Oh, berarti Kalau Anda sudah benar, mengiyakan itu ada. kalau hukum Taurat itu tinja. Tunggu saya. Iya. Tunggu. Jangan dulu Bang. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Berapa? Filipi 3 mana? Filipi 3 berapa? nomor 8. 3 nomor 8. Jangan printer ya. Iya, silakan Anda makan itu ayat datanya, silakan. Filipi 3. Iya. Itu Filipi 3, Bang. Mana yang bilang tinja mana? Mana tinja? Itu kata sampah. Sampah itu Mulut bahasa kamu Yunaninya memang skubalon. bohong. Pembohong. Ya udah, Kamu udah. pembohong. Bahasa Yunaninya Ustaz kayak kamu ini bahasa Yunaninya apa di situ, pantas Bang? lah. Tidak ada bilang Bang. tinja, itu sampah. Sampah sudah dengan mulut tinja beda nggak? sampah. Oleh karena itu umat Islam sudah lari dari kau. Oh, oke. Berarti hukum Taurat itu sampah. Kau bohong. Kamu pinter-pinter ayat. Berarti hukum Taurat itu sampah. Ini saya pelintir apalagi bahasa Arab. Berarti hukum Taurat itu sampah, Bang. Woi, saya mau bilang sampah atau tidak, tapi gurunda besar katanya gurunda ini penipu. Enggak, saya ulang pertanyaan saya, Bung. 1.500 Berarti orang ini hukum yang Taurat lihat. itu sampah ya? Bohong. Saya baca. Tunggu saya baca. Melawan segala Ya. sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena banyak dalam ayat tidak ada kata tinja. Alah. Bahasa Yunaninya apa sampah di situ, Bang? Tidak perlu bahasa Yunani. Oh, itulah Sama kesalahanmu. kasar sama kau. Itulah kesalahanmu, Bang. Penipu. Itu kesalahanmu, Bang. Karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah skubalon. Bahasa Indonesianya adalah tinja atau sampah atau kotoran, gitu, Bang. Oi, enggak usah ini. Iya. Juma. Ya, Kau iya. tidak malukan sekali. Kenapa bisa, Kau Bang? katanya gurunda hebat. Ya, makanya Kenapa saya bisa bongkar begini? ini bahwa Bongkar Paulus apa, menganggap Mbak? hukum Tuhan itu adalah sampah atau tinja Iya, atau kenapa kotoran kau bilang atau tai? skubalon. Iya, kenapa kamu bilang Di tai? situ Bang, Kenapa skubalon kau bilang itu tai? skubalon. Skubalon dalam bahasa Yunani, Bang. Tuh, Kotoran skubalon. sampah. Sampah Tuh, itu ada tainya dibesarkan. juga. Tahu enggak? Itu apa itu? Tinja itu kan? Tinja enggak? Ada iya. enggak tulisan tinja itu? Tinja itu. Iyalah, sudah. Tinja itu apa? Tinja itu apa, Bang? Ya? Ya itu Tinja itu tainya Galilea. Tainya. Tinja itu apa, Bang? Tinja itu adalah kotoran yang mengotori itu otak-otak separuh itu. Oh, yang dibilang iya. Muhammad itu. Oh, sudah gila Anda memang. ya? Jadi menurut Paulus, Bang, menurut Paulus hukum Taurat itu adalah tinja. Apakah Anda setuju? Lasa bolong, apakah Anda setuju? Ulu cila. Ini kau ini dari mana kau tidak tahu bahasa Indonesia? Sekarang saya tanya kepada saudara, jadi Mana? apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja? Apakah Anda setuju? Pasti bilang tinja. Kamu tuh memang. Itu. Kamu tuh. Itu, Bang. Woi, jangan Itu, Bang, tipu itu. umat lah. Umat sudah bodoh. Itu, Bang, kau itu, Bang. tipu lagi. Itu Bang. Tertulis, Bang, di situ. Dapat duit. Skubalon itu artinya kotoran, sampah atau tinja, Bang. Tuh. Udahlah, udah. Kenapa, Bang? Saya kira Bang, mungkin orang ini pandai, Keok, Bang. terkenal di seluruh jagat Nusantara, padahal ternyata ini Keok, Bang, keok. Saya sudah lihat kau, Jadi kau baca Alkitab mulai sekarang Anda harus pahami bahwa di kitab saudara itu ada tinja. Kitab Ya. Anda itu kata Paulus tinja. Jadi perjanjian lama yang adalah Taurat itu adalah tinja. Berarti kitab Anda Ya. yang perjanjian baru itu dibungkus oleh tinja. Gitu, Bang, ya. Anda akui kan? buat Rabi Yahudi. Anda akui kan bahwa Taurat yang menempel, bodoh itu. Taurat yang Kamu menempel, Taurat yang menempel di kitab saudara itu adalah tinja, betul ya?
Jadi aku ya bahwa Anda mengkitabkan kitab tinja ya. Saudara, Anda mengkitabkan kitab tinja, betul? Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Saudaraku, Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Menurut Paulus, kitab Anda itu sampah, betul? Ini bagaimana? Menurut Paulus, kitab Anda itu kitab sampah, betul? Ada tertulis Itu tadi. sampah. Filipi 3:8. Cuma kau bilang tai itu. Iya, sampah aja biar agak sedikit keren. Karena di situ kan diterjemahkan tinja, itu kan tidak enak. Anda aja yang mengartikannya tai tadi. Ya, jadi saudara-saudara kita lihat bagaimana diskusi panjang begitu begitu membuat kita beleng-beleng. Ternyata saudara tadi itu sudah mengakui bahwa memang hukum Taurat itu adalah tinja, artinya ketetapan yang tadinya Paulus ikuti setelah dia datang kepadanya Kristus di padang gurun, itu ternyata hukum-hukum yang datang kepada Musa kemudian dianggapnya sebagai skubalon, tinja atau sampah atau kotoran. Nah, hukum-hukum itu sekarang kita temukan katanya ada di kitabnya saudara Kristen. Mereka sebutnya dengan sebutan perjanjian lama. Berarti perjanjian baru itu di atasnya ada tinja, gitu ya teman-teman. Ada sampah ya, ada sampah. Anak ini semua sudah termakan, semua sudah terminum dan Raja segala raja, Kristen Muslim, raja. Raja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru Roha, Kristen Muslim. Mata guru. Saya mau menyampaikan. Siap live-nya. Aduh, terus live. Udahlah, jangan berkelahi kalian. Kristen ya, mata. Makin kan jadinya tadi sama si Galilea itu. Gak ada yang maki-makian, Bang. Dia yang memaki kitabnya Yahudi. Dia bersama dengan nabinya Paulus sama-sama memaki kitabnya Yahudi dengan mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah tinja, sampah. Kok jadi kalian yang tambah dosa? Kau bilang kenapa kau bilang tinja padahal nggak ada tinja tuliskan di situ cuma. Tadi sudah Anda tunjukkan. Sudah ditunjukkan tadi bahasa Yunaninya skubalon itu artinya tinja, sampah atau kotoran gitu. Enggak usah buat kayak gitu. Jadi berdosa kalian. Dia pun jadi tambah dosa. Jadi tambah dosa. Enggak, saya menyatakan kebenaran kok jadi dosa. Aneh Anda ini. Padahal agama artinya supaya benarnya kan. Masa jadi ya, tapi kan Kristen bukan agama. Katanya kan Kristen bukan agama. Katanya Kristen bukan agama, kok jadi ikut agama sekarang? Mana yang betul ini? Ya udah kita taruhlah bukan agama itu. Kalian agama, kan? Kalian agama. Ya. Terus? Jadi, agama kan artinya supaya benar, supaya lurus. Iya. Jadi nah justru karena lurus itu. Apa? Ya justru karena supaya lurus itu, saya kemudian bertanya, kenapa di agama Kristen diajarkan kalau hukum Taurat itu adalah tinja? Itu loh. Karena saya agama lurus, makanya saya ingin meluruskan itu. Tadi kau bilang bukan agama, sekarang kau bilang agama. Kayak mananya? Mana yang betul? Ya karena di dalam agama, di dalam KTP-mu itu tertulis agama. Gimana sih? Tapi kan jadi standar ganda. Kau bilang tadi nggak agama kalian. Coba kau periksa KTP-mu itu, apa tertulis sebelum kata Kristen itu apa? Kan kau bilang nggak agama barusan. Kristen yang mengaku kalau Kristen itu bukan agama. Lucu ente ini bah. Kan barusan kau bilang. Aduh, makanya agama. Jangan kitabkan kitab sampah, kitab tinja. Maka jadi tambah jadi otak, jadi tinja. Sekarang saya ingin bertanya sama saudara, kenapa hukum Taurat itu disebut tinja di agamamu? Di Kristen lah, kalau Anda alergi. Ya, nggak pernah kami bilang, kami pakai hukum Taurat kok sama. Berarti Anda memakai hukum tinja berarti.
Mulutmu yang bilang itu. Filipi 3 nomor 8 Paulus yang bilang gitu. Nggak ada dibuat di situ. Coba Anda buka Filipi 3 nomor 8. Aku bilang nggak ada. Ada. Nggak ada memang. Ada Nggak memang. Ada. Ada. Enggak. Ada. Enggak. Ada. Enggak ada. Itu Enggak udah ada. Adanya di situ. Kamu pura-pura Udah buta baca sebagaimana tadi, Al-Qur'an mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta, ada matamu tapi kau enggak membaca. Di situ jelas tertulis sampah. Sampah dalam bahasa Yunani skubalon. Terjemahan daripada skubalon yang benar itu adalah tinja. Itu asumsi. Coba. Coba kita buka ini. Kau lihat ini. Coba kau lihat ini. Arahkan biji pelermu melihat ini. Sorry, kenapa biji peler? Biji matamu untuk melihat ini. Nih, coba lihat, kau lihat ini. Oh, Coba. karang-karang Ini apa ini tertulis? Apa itu? Tinja, sampah ini dan kotoran. Kau buat sendirinya itu. Ini bukan saya buat sendiri. Ini berasal dari sini. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Cuma. Jangan kau menangis. Cuma. Jangan kau menangis. Saya datang di sini untuk menyadarkan kalian. Itu skubalon, artinya tinja. Menyadarkan. Kenapa di dalam agamamu? Kenapa di dalam agamamu dikatakan kitabnya orang Yahudi itu tinja? Kenapa? Sampai mati pun kau nggak akan sadar kami, nggak akan berubah agama kami. Iya, karena memang lalat tidak pernah sadar kalau sampah itu busuk. Jangan ke situ, jangan melebar ke situ. Iya, faktanya begitu. Tertulis tinja tapi kau menolak karena kamu lalat. Lalat dikerumuni sampah makin busuk makin suka. Urusi dulu orang-orang yang selalu melarang pembangunan rumah ibadah. Itulah urusi dulu. Tidak ada orang-orang yang melarang. Justru kalian harus mengawasi. Tidak ada orang Kristen di kompleks itu. Kalian bikin gereja, itu yang salah. Bukan, udah kesalahan itu. Sudahlah, jangan melebar kemana-mana. Kau urus dulu itu. Kenapa kitabnya Yahudi disebut sampah, disebut kotoran oleh Paulus? Kenapa? Mulutmu yang bilang itu sampah. Itu karena tertulis di Filipi 3 nomor 8. Kamu kan Kristen. Sudah, kamu baca itu. Kamu baca. Bisa kau baca? Bisa kau baca itu? Wahai kaum yang penyesat dan tersesat, bisa ku baca? Yesus adalah juru selamat. Tidak ada begitu. Memang butanya kau. Tidak ada tertulis begitu. Itu bisa ku baca itu. Filipi 3. Itulah aku baca nih. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang itu Filipi 3 nomor 8. Tidak melalui aku. Tidak ada yang Paulus mengatakan ajaran Yesus itu sampah menurut Paulus. Sudahlah cuma. Loh, kok sudah? Kebenaran harus dibongkar, kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran harus diungkap. Kesesatan itu harus diurai supaya orang anak bangsa tercerdaskan. Kebenaran itu bukan dari kau. Di dalam agama Kristen secara Bible, Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agama Kristen mengatakan hukum kekal, hidup kekal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel disebut Paulus sebagai kotoran, tinja atau skubalon atau sampah. Titik. Bolehkah saya sebagai Muslim minta penjelasan kenapa Paulus mengatakan hukum yang menghantarkan Bani Israel hidup kekal itu sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50 itu sampah tinja. Kenapa? Silakan Anda jawab. Sampahnya itu maksudnya bukan begitu. Itulah udah salah memahami kau cuma. Iya, silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Silakan. Salah mengartikan itu. Iya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Saya dengar. Mengartikan itu pun kau nggak paham. Iya, silakan Anda jelaskan biar saya paham. Silakan. Tunggu sebentar ada ralat. Sebentar ya. Tengok dulu typingan apamu. Loh, kok larinya ke typing, Bang?
Saya sedang menginginkan Anda menjelaskan ke saya gitu loh. Caci maki, tengok dulu beribu ini caci Lah maki. itu Paulus mencaci maki aturan Tuhan dengan sebutan tinja. Kok larinya? Kenapa larinya ke situ, Bang? Aduh, Paulus Bang, yang mencaci maki hukum Tuhan. Di kami Kristen itu, Paulus itu mencaci maki. Walaupun kami nggak taat, hukum Tuhannya dicaci maki. Tapi nggak makan. Bahkan Tuhannya juga ikut dimaki. Dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, menjadi maya. Tidak ada yang lolos dari cacian Paulus, semuanya dicaci maki. Gitu loh, Bang. Cuma tengok dulu anggota Bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Bukan bicara sendiri, kau ngomong terus. Aku pun ngomong. Ya, sekarang saya akan minta jelaskan kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan hidup kekal justru disebut sebagai tinja oleh Paulus. Tolong jelaskan, silakan. Ketika itu kayak gini ya Pak, cuma itu dulu ketika dia Saulus, bukan Paulus. Udah ngerti? Justru ketika dia menulis surat Filipi itu, dia sudah Paulus, Bang. Dia masih Saulus. Di mana dia menulis surat pada saat dia Saulus? Udah Saulus dia loh. Kalau gitu udah ngerti dong Suma sebenarnya. Udah ngerti kan? Iya, Paulus menulis surat itu. Tidak ada dia menulis ke Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus. Iya, tapi ketika dia belum ketika dia belum menjadi pengikut pengikut Kristus, dia taat menjalankan hukum Taurat. Ketika dia kedatangan sosok ngaku Kristus, dia mengatakan hukum Taurat itu tai, sampah, dia dulu tinja. menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Nah, macam dia ikutin dan dia banggakan. Nah, setelah dia itu tahu, itu Anda ngerti. Setelah dia bertemu Kristus, dia menganggap hukum yang tadi sebagai apa? Saulus sama. Setelah dia bertemu dengan Kristus, itu sudah cukup, itu maksudnya. Setelah dia bertemu dengan si Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah, dibuang. Dia udah lakukan itu lagi. Sebagai sampah. Untuk selamat gitu loh. Sebagai sampah. Berarti betul hukum Taurat itu sampah menurut saudara? Untuk wajib tidak boleh makan binatang tertentu itu udah sampah. Gedebrak. Jadi menurut saudara Anda mengaminkan pengakuan Paulus kalau hukum Tuhan yang berupa Taurat itu sampah? Lalu caci maki keluar dari mulutnya. Tengoklah anggota-anggotamu ini. Si bunda jadi Anda setuju dengan pendiri agama saudara Paulus yang mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu sampah? Anda setuju? Yang disebut sampah ini kan ini ya. Tidak nih, pernyataan disunat ayat 5 kan? Disunat pada hari ke-8. Karena Anda sudah bohong. Allahu Akbar. Jadi menurut saudara Nita masih ada kebenaran selain itu di hukum Taurat? Kebenaran yang menyelamatkan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti hukum Taurat itu betul-betul sampah kan? Kalau mau selamat ya harus dibuang, kewajiban melakukan hukum Taurat itu. Berarti harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dianggap sampah, betul? Iya, karena apa? Berarti Anda sudah mengakui kalau hukum gitu. Kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah. Anda akui kan? Setelah ada Kristus itu sudah menjadi sampah dalam arti tidak berlaku lagi. Berarti Anda sudah mengatakan berarti hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah, betul? Dua-duanya hukum Tuhan. Yang pertama perjanjian lama, satu mulai jangan malu-malu. Sekali Kristen tetap Kristen. Udah ada perjanjian baru, yang perjanjian lama jangan dipakai. Saudari, Paulus mengatakan jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Engkau keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Harus mengharapkan Kristus, berarti hukum Taurat semuanya adalah sampah, betul? Lucu si Cuma ini.
Kenapa kok kau lucu? bilang sampah? Kau sampah-sampahkan Juma. Itu Paulus yang mengatakan Cahayu yang bukan dalam aku. hukum Taurat yang Kenapa harus sampah kau itu. paksakan sampah? Filipi 3. Paulusnya yang mengatakan bukan Bang Suma. Aku siap barakallahu Janganlah fikum sampah akhina. bilang. Yang sampahnya Hei, itu saudaraku. kewajiban melakukannya Ah, itu untuk selamat. si Nita aja sebutkan sampah. Kok jadinya saya yang kusalahkan? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel Ini oleh agamanya apa sih Nita? ya Orang sama apa? agama yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Kristen berarti. Itu Nita. saudara. Jadi dia Kristen. Pernah kau pelajari bahwa hukum Ya, Taurat Kristus sudah sama- datang. Gini loh, kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan pikiran melakukan itu kamu bisa selamat. Begini Nita, Itu Nita yang biasa justru jelaskan. dibuang oleh Paulus. Yesus Karena datang. setelah Kristus Kristus datang datang, untuk Kalau menggenapi. menurut itu udah Tuhan ya, bukan kalau menurut Tuhan, kalau Kalau menurut Tuhan melakukan- selamat gak orang kalau menjalankan hukum Taurat? Menurut Tuhan, kalau untuk tujuan dia selamat ya, nggak selamat justru. ya. Lah, Tuhan mengatakan selamat, mana yang betul? Ente atau Tuhan? Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Baca Galatia 3. Kata siapa? Galatia 3 ya. Ah, Paulus. Masolang Paulus generasi. itu rasul Inilah pengikut-pengikut untuk- Paulus. untuk Hei, orang di saudaraku, luar Yahudi. saudara, Kalau saya kan saudara, orang di luar Yesus, Yahudi, dengar, ya dia dengar, rasul dengar, saya. dengarkan saya, Anda dengarkan kan bukan saya. Ya. Yahudi, Juma. Dengarkan Oh, saya ya. Juma. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi menurut Paulus laknatullah alaih, dia katakan bahwa siapa yang menginginkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia akan lepas dari Kristus. Ayat 19 ini aspek hukum Taurat yang 10 perintah Allah itu dilakukan. Kalau manusia lakukan tidak boleh dengan tujuan supaya selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tidak bisa. Nggak Dalil boleh tidak bisa ditiadakan. Anda bantah. Yesus Motivasinya yang mengatakan, Kristus perbaiki loh. gitu. barang Karena dia sudah siapa datang barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Ya, saya Yesus. melakukan hukum Taurat bukan supaya saya Hei, kalau selamat kamu lagi. masih melakukan hukum Tapi Taurat, kata Paulus, kamu keluar untuk dari memuliakan Kristus. Tuhan itu bedanya. Hei, saudari, Kenapa? kata Oh, Juma, Paulus, Juma, dengar dulu, Juma, dengar. kata Dengar Paulus, dulu, kalau Juma. Anda mengharapkan keselamatan atau kebenaran dari hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia, Juma. kata Paulus. Itu betul. Mana yang Anda ikutin? Berarti Anda masih menjalankan bersandar pada Taurat? perbuatanmu Perjanjian sendiri. lama sampai sekarang. Anda masih menjalankan Taurat atau Anda sudah menganggap Taurat itu sampah? Jawab. Masih, tapi Yesus tidak datang untuk untuk supaya Kalau selamat. Anda Untuk- masih menjalankan Bukan Taurat, menggigitkan. kalau Anda masih menjalankan Taurat, kata Paulus, si Juma ini Anda memahami. keluar dari Padahal ustaznya Kristus. Mata guru, kamu ngerti nggak aku ngomong? Ya, Mata bertengkarlah kalian sesama Nih pengikut gini ya, Paulus. jadi bertengkarlah kalian. Suma diam dulu, aku mau kasih tahu si mata guru. Nah, Ya, silakan. jadi kalau Saling ngajarilah misalnya, kalian sesama orang bahlul. aku sebagai orang Kristen yang sudah percaya penebus Yesus ya, Nita, kan tahu masa dibilang harus kau tetap Saling melakukan cakarlah hukum kalian. Taurat, kan? Ah. Saling cakarlah dulu, jangan kalian dipotong. sesama Suma jangan sesama orang ikut gila. campur. dulu. Aku mau ngomong sama Ya, kamu. silakan. Juma. Silakan sesama orang yang mengutuk Diam hukum dulu, Tuhan. Juma. Saling Ya, cakar. kamu nggak cemburu dulu, Suma, Apa mau dibilang sengaja. si Nita ini? Silakan. Tunggu. Nah, ini Apa Kak Nita? kata guru. Nah, aku kan sudah ditebus Tuhan, ya. Aku percaya dia sudah mengampuni ditebus aku. Tuhan. Nah, aku melakukan pegadaian apa? hukum Taurat itu bukan supaya aku selamat, Anak-anak, tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Dia. Ya dong. Aku tidak Ya. berbohong. Ah, udah, tidak diam, berzina kau lagi. diam, kau diam. Bukan Weh, supaya weh, aku weh, selamat, diam. tapi supaya
Ini bukan inilah gereja. kelakuan. Tidak ada di sini orang Pikir bisa Suma ditipu. sebenarnya udah ngerti, cuma dia putar balik faktanya. Diam. Dia udah ngerti. Gila. Sip babami. Orang gila. Jangan kau banyak ngomong di sini ya. Di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu, Paulus laknatullah mengatakan, kamu lepas diam. Diam wahai dua penyembah makhluk kuburan. Lagi Diam. ngomong tadi sini, ta. Galatia 5 nomor 4, Tapi kau pendiri bilang agamamu. diskusi Diam lintas dulu. agama. Penyembah makhluk kuburan, diam. Galatia 5 nomor 4, pendiri agamamu Paulus laknatullah alaihi berkata begini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada si kucluk dan si koclok. Udah pada kabur. Bahlul. Siapa orang yang mau mendengarkan ketololan dan kebahlulan dan kemaksiatan yang kalian pertontonkan, yang semuanya isinya kebatilan? Tidak ada itu. Kitab kalian mengajarkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Dalilnya jelas, Filipi 3 nomor 8. Lantas Anda mengatakan, saya masih menjalankan hukum Taurat. Nenekmu kiper. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Menurut Paulus, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Begitu. Sedangkan Kristus yang betul, Kristus yang benar adalah dia yang mengajarkan dan menanamkan hukum Taurat kepada pengikutnya. Itu Kristus yang betul. Kristus yang tidak betul adalah Kristus yang melarang pengikutnya menjalankan hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah sampah atau skubalon alias tinja. Begitu cara belajarnya, kucluk. Makanya kurangi makan sandal jepit. Otakmu terjepit jadinya. Cuma kayak gitulah kualitasmu ngomong orang. Kau potong-potong. Saya Padahal tidak dia- suka kalau saya memberikan sebuah narasi atau pertanyaan atau sanggahan, kalian tidak tanggapi dengan akal sehat, tapi hanya melakukan pembodohan. Bukan giliranmu tadi ngomong, cuma nggak giliranmu. Kau kan udah persilahkan Iya. kami ngomong. Ya, tapi kalian mau ribut berdua di sini ngapain? Ngapain kami ribut berdua? Nggak ada ribut kami. Iya, karena kamu dengan yang Dia tadi mau itu mengungkapkan berselisih kenyataan. paham tentang hukum Kenyataan Tuhan yang kalian disebut mau sampah. mengungkapkan. Tapi Nah, langsung sekarang kau saya- potong. Sekarang saya tanya sama, apakah hukum Taurat itu sampah menurutmu? Lalap pertanyaanmu. Mulai ngaco kan? Iya memang bagaimana? Memang begitu. Ayo. Apakah hukum Taurat itu sampah? Kayak gitulah apa? Selalu kamu memprovokasi, menjelek-jelekkan. Jadi apa arti agama itu kawan? Kalau untuk menjelek-jelekkan Itu aja terus, framing terus. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sampah? Sampah di mana? Kami masih pakai itu kok. Nah, Dari kalau mana kamu kami- masih make, berarti kamu mengharapkan kebenaran ada di situ. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Bukan itu kutanya. Kalau kamu masih make sampah tadi, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran pada sampah itu. Betul? Kan Yesus, Bang Juma. Kenapa kau bawa Yesus kan udah datang. Yesusmu? Udah bilang Yesus. Jangan kau bawa Yesus. Yang saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jom. Gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dasar Tidak kau. ada satu orang pun Itu yang sampai kepada Bapa Yesus. kalau tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk Jelas siapa? dibuat Yesus kayak gitu. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bapa maksudnya itu kan Allah. Kami Itu kan ucapan Tritunggal. Yesus untuk siapa? Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Nggak nyambung dia teman-teman, nggak nyambung. Udah sakit parah ini.
Siapa yang sakit? Ada Jangan yang- kau sakit-sakitkan orang. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Laga rambang gimpe ulu. Mana ada? Itu ucapan Mana Yesus ada? untuk Bani Israel. Itulah kau. Inilah Inilah. kau. Ini kamu itu menjadi Kristen kawan, jadi bahlul. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk Ini seluruh sikap manusia. menerima itu. Gimpe Ini ulu. sikap menerima itu. Maksud. Ini Eh. sikap menerima itu. Banyak. Itu ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan Astagfirullah. untuk umat manusia yang ada di Kiper. bumi ini. Coba kau baca. Sebelum Gimana? mulutmu ku ganjal pakai linggis, kau baca coba dalilnya itu. Coba kau baca. Linggis. Kok sampai ke linggis cuma di agama Iya, supaya kami nggak ada mulutmu itu nggak linggis. cakap lagi kau, diganjal mulutmu supaya tidak goyang-goyang lagi bicara sembarangan. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu tidak ucapan melalui- untuk Bani Israel. Hei, Enggak untuk kami, itu untuk kita semua nih. Kau lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani umat Israel. manusia. Siapa yang bernama manusia itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia berarti binatang. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada berapa Allah? Ada Allah Israel, ada Coba Allah kamu orang baca. Cina, ada Allah orang Jepang gitu ya? Iya. Allah itu kan Jangan cuma pojok kau. Betina udahan. Kau diam. Kau diam. Saya nggak bicara sama kau. Saya nggak bicara sama kau. Udah kau nggak sopian di sini di komalnya orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada ucapan itu untuk orang di luar Israel. Ketika ada non-Israel datang kepada Yesus, Yesus menganggapnya asu. Aku diutus hanya kepada domba, tidak layak aku diberikan kepada asu. Kata asunya memang betul. Itu tadi kamu Tetapi ngomong sama siapa? Sama aku apa sama siapa tadi? ya siapa aja yang menyembah makhluk kuburan, yang merasa. Jadi Yesus itu diutus hanya Mulai kepada. mulutnya. Siapa suruh nggak waras? Makanya waras dong. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kalian Kristen. Kalian itu pengikut Paulus, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan yang berkata kepada Bani Israel. Akulah jalan dan kebenaran hidup itu untuk Itu semua bangsa ucapan ya. Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh bangsa. Itu cuma satu. Orang itu untuk semua orang. Tolong kau Iya. tunjukkan di dalam data. Mana fotonya? Yang sudah berfoto memegang sudah. Kalian harus pegang Lalu yang- itu yang aplikasinya tentang, dengan KTP, baru dikirim ke BRI. Sudah foto. Oke, thank you. Ya, jadi itu coba saudara tunjukkan satu ucapan Yesus yang dikhususkan kepada di luar Yahudi. Tunjukkan, saya ingin tahu. Silakan. Mana? Itu yang kamu bilang tadi yang kepada perempuan Tanggal Kanaan. 25 gajian ya. Itu ada di mana itu? Iya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dalam apa kata bahasa Yesus? aslinya itu anjing kecil atau anjing peliharaan dalam rumah. Kalau kamu lihat Enggak, itu itu kan anjing kurap. Yesus Enggak ada bilang, cerita yang jelas di situ anjing. Di situ disebut anjing. Enggak ada cerita anjing besar, anjing Jadi gede. artinya Emang urutannya bom-bom? itu Tidak keselamatan ada, diberikan saudari. kepada anak Yang dulu. ada cuma Nah, lalu domba baru dan asu. yang lain-lain yang di luar. Itu Yang maksudnya. ada cuman Bukan anjing berarti dan- Yesus anjing dan mengatai. domba. Sembarangan aja ngomong. Di mana dikatakan non Yahudi sebagai domba? Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu ya. Jaga Di mulutmu. mana? Coba Mulutnya dari kau tadi tunjukkan aku saya. pengen tahu tadi Coba dia kau ngomong apa tunjukkan sama aku, kepada itu saya. kas. Sebelum saya Udah ludahi mulai mulutmu, kasarnya. kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Lebih baik saya Langsung kasar turun kepada penyesat. ini orang udah nggak bisa di penyesat. nggak layak. Kau tunjukkan kepada saya. Kau Jaga tunjukkan kepada mulutmu saya. ya. Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan mulutmu. non Yahudi? Apa jaga mulutmu? Jaga itu otakmu supaya masih waras. Kau tunjukkan kepada saya
dalil di dalam Jangan kitabnya begitu, Yahudi. Kecap, Bahlul, manusia yang lahir dari anus. Tolong kau tunjukkan dalil di mana ada dalilnya di luar Tampar apa Yahudi disebut maksudmu? domba. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi di luar Yahudi disebut domba. Mana? 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 Anda itu jaga mulutmu ya, jangan tampar Iya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan Kenapa dalil. maksudmu tampar-tampar itu apa maksudmu? Apa maksud Kau datang ke tampar-tampar sini, itu? kalau saya tidak tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu. Lah, kan di dalam kitabmu dikatakan, berikanlah pipi kirimu, pipi kananmu kalau ditampar. Ngapain kau emosi? Santai aja kau. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi. Kau itu yang ini ya. Apa penyembah makhluk kuburan? Saya tanya samamu, tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi panggilan domba kepada non Yahudi. Silakan. Woi, giliran disuruh ngomong, ku cakar juga lama-lama mata kau itu ya. Disuruh ngomong malah diam. Mana dalilnya? Silakan. Kau emosi ya? Enggak. Cara saya mendidik binatang memang caramu gitu. ngomong itu kayak Kalau menyanggap begitu, binatangnya kalau- itu kalau- susah untuk preman ya, diajarkan, preman memang ya. saya keras tegas. Ya. Kalau binatangnya susah untuk mencerna pengajaran, memang tegas saya. Paham kau? Nah, sekarang kau tunjukkan Jaga kepada emosimu saya. ya, jaga emosimu ya. Saya Beginilah tidak orang Islam. emosi. Menghadapi binatang Beginilah ngapain orang emosi? Islam itu seperti Coach, inilah Bahlul. caranya ya. Bahlul, Beginilah saya tidak emosi menghadapi binatang kayak kau. Paham? Kau tinggal Islam itu tunjukkan memang kepada saya. egois. Islam itu Dalilnya memang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang Yahudi menyebut Islam di itu luar Yahudi egois, sebagai ya. domba. Islam Jangan itu kau bawa marah-marah, Islam di itu sini. namanya Coach, lu manusia yang lahir dari nonot yang tidak bersunat. Kau tunjukkan kepada saya dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Silakan. Orang Islam memang keras Kok kepala jadi juga. Islam yang kau bawa-bawa, manusia makhluk yang lahir dari tanah kuburan? Nah, Kristen kenapa kamu angkat ini Kristen? Nah, sedangkan saya ngomong Islam itu saya kenapa bertanya mau? samamu, saya bertanya memang samamu. Islam itu keras kepala, begitulah kenapa caranya. Kenapa kau bawa Islam? Bahlul, Nah, jangan kenapa kau bawa Kristen? Bahlul. Kenapa bawa Kristen? Saya Kenapa bawa bicara Kristen? samamu, Tuyul. Bahlul. Ya kenapa Saya tanya kenapa samamu. bawa Kristen? Saya Kenapa bawa tanya Kristen? samamu. Kenapa bawa Kristen? Saya bawa Kenapa saya bawa Kristen? kamu, Anda saya tadi tidak bilang bawa kenapa bawa agamamu. Kristen? Ya. Tuyul, Kenapa Bahlul, bawa jangan kenapa? menangis. Kenapa menangis bawa di sini. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya membawa Kenapa bawa agama Kristen? Kristen karena kamu Kristen, Kenapa bawa Tuyul. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Udah. Kenapa Udah, kalau bawa kau nangis Kristen? begini, kalau kau nangis begini saya kasihan. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta. Ya, kau ke gereja aja, Adek. Oh, adekku, sayang. Inilah ciri. Adekku ke gereja. Jangan kau berceramah di sini, ya. Jangan kau buat saya emosi, ya. Udah baik-baiknya aku diskusi sama kalian. Kalian yang kemudian pingin dibinatangkan kan gitu. Saya minta data, saya kasih data. Diskusi baik, kalau orangnya yang datang itu yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, itu adalah kaidah. Orang yang zalim harus ditegasin, harus dikerasin supaya sehat, supaya kembali waras, jangan gila permanen. Gitu. Coba kau naik di sini baik-baik. Bertanya tentang Islam baik-baik. Kita berdiskusi baik-baik. Jangan sakit hati. Ya. Kita sudah ajarin Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap ajaran yang dianutnya sebelum mengenal Kristus itu adalah sampah. Udah diajarkan itu. Udah saya jelaskan, dalilnya jelas tuh. Kenapa masih dibantah dalilnya sendiri? Pertanyaan saya tak ada yang Anda jawab. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Oh, Juma.
Manusia yang Ternyata lahir cuma dari kata-kata sperma yang terpencar kebun binatang di dari tembok. mulut, ya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus menganggap hukum Tuhan itu Ternyata sampah? keluar juga ya bahasa kebun binatang dari mulutmu ya. Udah Iya, saya kalau dengar saya tadi. bicara sama binatang ya iya dong. Masa saya harus bicara sama kambing dengan bahasa manusia? Bodoh. Kalau sama binatang ya bicara binatang lah. Sama ayam kukuruyu, sama kucing eang, eang. Sama orang bahlul ya tuyul. Sama kambing mbe. Sama oten yang bahlul yang kayak tadi itu ya kayak gitulah caranya. Kalian yang minta bicara baik, sayalah orangnya. Mau bicara tegas, sayalah orangnya. Anda mau dibodoh-bodohin, sayalah orangnya. Saya sesuai dengan warna Anda. Oke? Saya sudah bermanis-manis di awal. Video ini sudah kurang lebih 2 jam. Paham? Anda bisa menyimak bagaimana saya sopan, bagaimana saya santun, bagaimana saya berlembut ria, bagaimana saya memanggil saudara dengan panggilan saudari, hei saudaraku, hei saudariku. Tapi Anda ngotot. Anda yang minta. Dapatlah ampas, dapatlah dedak. Kan makananmu memang kan? Izin Bang Zuma, kita sapa dulu. Van, selamat Ya siapa sore, lagi? Van. Mau isin apa? Nggak ada cerita. Nggak marah. Van, selamat sore, Van. Mereka Muslim, Islam atau Kristen? Gemetar lututku dah. Van, Islam apa Kristen, Van? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, apa Kristen, Van? warahmatullahi wabarakatuh. Katolik mau dijadikan dedak atau tepung, Van? Ya, ini lebih Pertanyaan parah lagi Bang orang Zuma, dapat. silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, saya berharap diskusi ini jauh lebih baik dari tadi. Silakan. topiknya kali ini apa nih Bang yang kita bahas nih? Yang tadi itu loh, saudara, yang saya pertanyakan, kenapa Paulus menganggap hukum yang dia taatinya sebelum ketemu dengan makhluk yang mengaku Kristus, setelah mengaku ketemu Kristus, dia menganggap hukum tadi itu sebagai sampah. Itu loh pertanyaan saya. Which Bible Bang, yang mana di pasal Filipi berapa? 3 nomor 8. Filipi 3 ayat 8 ya. Siap. Biar saya lihat dulu ya. Filipi 3 ayat 8. Siap. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake. Oh, berarti ini yang agama sebelum Paulus berarti, atau di mana tuh yang di consider as a garbage, yang diapakan sebagai sampah, atau setelah dia kenal Kristus? Iya betul. Sebelum dia mengenal Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sebuah jalan keselamatan dan dia tidak bercacat dalam menjalankan itu. Tapi setelah kemudian dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap ajaran yang ditaatinya sebelumnya itu adalah sampah. Skubalon dalam bahasa Yunaninya. Berarti agama Paulus before she met Jesus ya. He met Jesus sebelum Yesus. Sebelum mengenal Yesus, agama Paulus adalah Yahudi dan ia adalah seorang Farisi. Lalu apanya kan yang Farisi apa Bang? Apa ya Farisi di sini ya ditunjukkan sebagai orang yang munafik, orang yang apa? Ya kan memang dia berasal dari itu dulu sebelum dia ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya dan karena dia dibutakan, lalu Tuhan mencelikkan, barulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Kan itu dasarnya kan? Jadi Kristen itu ialah pengikut Kristus, bukan seorang yang beragama Yahudi. Begitu loh. Nah, Yesus sendiri, jadi, Bang, Yesus sendiri Yahudi atau Kristen? Yesus sendiri Yahudi.
Nah, itu yang harus sejatinya kita selaraskan dulu, Bang. ya, sejatinya pengikut Yesus, kalau Yesus Yahudi maka pengikutnya juga. Nah, tidak Bang. Abang bilang misalnya gimana tuh? Jokowi ini ya kan. Nah, gini. Contohnya ialah ketika kita mengikuti Kristen itu apa coba? Menurut Abang lah. Kristen Bang, itu seorang Bang pengikut Juma Burunda, Kristus. kan? Pengikut Kristus Nah, benar, yang datang ke pengikut Paulus. Kristus. Nah, sekarang orang-orang Yang Yahudi datang ke ada nggak Paulus. disebut sebagai pengikut Kristus? Enggak ada, mereka nggak pengikut Kristus. Nah, Orang berarti Kristen orang-orang itu Yahudi. mutlak. Lanjut Bang. Ya, jadi gini saudara, Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Murid-muridnya Bani Israel tidak disebut Kristen. Tetapi Yesus menyebutnya sebagai murid. Nah, ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, ending ajarannya Yesus hanyalah rasul, utusan Elohim. Yesus itu kan begitu. Nah, tapi kan gini, Bang. Yesusnya mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hidup kekal. Itu tertulis di dalam pengakuannya dalam Yohanes 12:49 dan 50. Kan begitu. Nah, hukum yang hidup kekal ini dikatakan Bang. Every time you talk about about the Bible, jadi orang-orang yang di bawah itu, jadi saya mesti telisik dulu yang Abang bilang. Di mana Bang? Yohanes 12 Bang. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. 49 sampai 50. Karena gitu Bang. Kita memang kalau bicara soal data dan fakta kita tengok aja. Oke, lanjut. Apa yang dari Yohanes 12 ayat 49 Bagi sampai saya 55? yang sudah belajar puluhan tahun tidak perlu lagi saya buka karena saya sudah hafal. Di situ diterangkan. Benar Bang, tapi masalahnya kan gini kan Bang. Abang kan sebagai seorang guru, Abang benar hafal. Cuman kan narasinya yang ke bawah kan kita tidak tahu di mana. Karena saya juga mengakui. Silakan. Jadi saya baca dulu kan. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti kan ini menyimpulkan konsep Tritunggal. Kok jadi Tritunggal? Kok larinya ke situ pamannya? Benar lari Bang, ke tapi kan sana? gini. Yesus di situ manusia penyampai firman. Benar, tapi kan gini Bang, kita kan udah bicara tentang dogma, jadinya kalau misalnya seandainya orang-orang Kristen yang menganggap Kristus sebagai juru selamat, terus dibenturkan dengan Kristus yang Tuhan atau Bapa, itu kan udah bicara jatuhnya ke dogma atau ke keimanan. Oh bukan, sebenarnya begini saudara, yang perlu dipahami begini. Kristus yang datang kepada Paulus itu memang Tuhan untuk Kristen. Tapi Kristus yang datang menerima firman untuk Yahudi itu rasul. Dia Mesias untuk Yahudi. Beda, dua oknum, dua pribadi yang berbeda saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yesus sedang mendudukkan dirinya sebagai manusia utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tapi memang manusia yang datang sebagai manusia. Itu yang betul. Jadi jangan dulu masuk ke doktrin dulu. Yohanes 12:49 itu, Yesus dalam hal menyampaikan firman, dia tidak semena-mena, dia tidak seenak perutnya berkata maunya dia. Tetapi apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk Tuhan sampaikan kepada Bani Israel. Dan firman Tuhan yang diterima Yesus itu adalah hidup kekal. Gitu loh saudara. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Yesus berupa Torah itu adalah hidup kekal bagi Bani Israel. Nah ini yang menjadi permasalahan ketika ada sosok Kristus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Gitu loh. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Adam, firmanku kepadamu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu firmanku. Iblis datang membantah firman Tuhan itu. Makan Adam, justru kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan.
Yesus datang mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Paulus datang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Jadi dua mata rantai yang saling bertentangan. Itu loh saudara. Itu makanya saya tanya, kenapa Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan hidup kekal yang uraiannya, untaiannya diasaskan kepada perintah-perintah Tuhan justru dianggap sampah oleh Paulus. Itu bang. Oke, jadi gini ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya bang ya. Jadi seandainya ini saya nggak tahu nih hukum Taurat. Jadi kalau menurut abang sendiri apa aja hukum Taurat yang ada? Apakah cuman mutlak single yang kayak abang bilang tadi peraturan kekal atau gimana? Mungkin di Jadi situ gini, ya. saudara. Maksudnya Yesus ditanya tuh di dalam Matius 19 nomor 16. Ini kunci sebenarnya. Kuncinya di situ. Yesus ditanya. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Yesus ditanya tuh, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Tinggalkan Torah. Karena Torah itu sampah. Enggak. Justru Yesus mengatakan, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menjalankan seluruh hukum Torah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Oh, I see. Nah, sekarang kenapa Paulus menganggap hukum Taurat yang menyebabkan orang yang mentaatinya memperoleh hidup kekal justru disebut sampah? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Oke, bang. Baru dapat. Jadi gini bang, Silakan. maksudnya gini, sorry itu saya untuk teman-teman Kristen yang lain atau teman-teman Katolik. If you guys gimana ya bilang ya, kalau jadikan ini sebagai diskusi kan. Jadi ibarat kata, tetap apa ya, apapun yang dilakukan di atas ya mereka terserah. Jadi nggak ada juga hak kita dan nggak ada juga interpretasi kita untuk membalas dengan apa kan, gitu loh. Jadi kayak kalau memang cocok kita tengok semua datanya, jangan cuma naik, nggak bawa otak, nggak bawa apa, tiba-tiba gimana gitu loh. Jadi saya ini enak diskusinya gitu kan. Jadi saya tanya lu bang ya, I ask my GPT, kenapa hukum Taurat dianggap Paulus sebagai ilmu sampah? Oke? Cocok Ya, nggak? silakan. Pertanyaan ini sangat penting karena konteksnya Paulus sedang membicarakan prestasi agamanya sebagai orang Yahudi. Tapi gini bang, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, Farisi. Semua itu ia anggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalan Kristus. Berarti ada miskonsepsi dengan apa yang abang dapat atau Bang, semenjak kapan ChatGPT jadi pendeta, Bang? Nggak masalah kak, kan boleh gunakan device. It's okay kalau kakak juga. Because hukum Tuhan tadi. Saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak menyunatkan kemudian donotnya itu wajib dibunuh karena membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Itu dalil. Sekarang justru itu hukum perjanjian itu dianggap sampah oleh Paulus. Nggak dianggap sampah bang, itu salah konsepsi juga bang situ bang. Loh kok nggak dianggap sampah? Coba Anda baca Matius, Filipi 3 nomor 8 itu. Di mana bang? Yang tadi Filipi 3 nomor 8. Bahkan dikatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dalil. Bahkan di dalam Galatia 5 nomor 4, jika engkau akan lepas dari, dikatakan begini, Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti hukum Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau Kristen mengharapkan kebenaran di dalam hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Ya sudah, selesai aja. Sekali dikatakan tinja, ya tinja. Nggak usah lagi dijilat-jilat hukum Taurat. Kan begitu poinnya. Karena kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, sama aja. Kalian juga lepas dari Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Kalian adalah penyembah Kristus. Kalian adalah anak-anak Kristus.
berarti kalian harus totalitas meninggalkan hukum Taurat dan jangan mengharapkan kebenaran yang ada di dalamnya. Kan itu poinnya. Benar kan? Sekali tinja ya tinja, masa tinja mau dimakan lagi, tinja mau dipakai lagi, sampah mau diambil lagi, kan enggak? Itu kan menurut apa Bang Juma tanggal berapa nih? 23 Juli Itu dalil. 2025. Saudara nggak usah terlalu formal kali, terlalu lebay kali. Itu dalil. Kamu Kristen lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya tanya kepada saudara nih, yang so intelektual. Yes. Apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Saya terlalu jauh ke situ Bang. Sekarang saya pengikut Kristus. Iya makanya aku bilang jangan terlalu lebay. Saya bertanya, apakah menurut saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Based on berdasarkan hukum Taurat itu ada kebenaran. Lah berarti Anda lepas dari Kristus. Harus lepas dari Kristus. Lah iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bahkan kalau Anda melihat terjemahan lamanya dikatakan apa? Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai dari Kristus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Tuhan. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, saya bertanya nih kepada saudara nih, apakah Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Wait Bang, kita kan udah moderat kan, jadi biar saya tanya dulu ya kan, apakah umat Kristiani sekarang tetap berpegang pada hukum Taurat? Ya tentu tidak. Karena hukum Taurat bagi Kristen adalah sampah. Tidak. Gak bisa Bang. Gak bisa Bang. Dalil di kitab saudara Bang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Taurat Bang. Umat Kristiani tidak lagi terikat pada hukum Taurat. Nah, memang pernah terikat hukum Taurat? Pernah dulu waktu. Di mana hukum Taurat itu diperuntukkan kepada orang Roma Bang? Di mana? Bukan ke apanya kan, ke Yesus yang pada saat itu kan, makanya saya bilang. Lah itu Yahudi, memang dia punya kitab, wajar. Yang saya tanya Kristen, memang pernah Kristen itu terikat hukum Taurat? I think kayaknya belum sih, nggak tahu. Ya memang tidak, bukan belum. Hukum Taurat itu hukum yang dikhususkan secara prerogatif hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk orang Kristen. Yes, itu harus dilakukan dulu kan. Jadi harus diselaraskan dulu kan. Kayak yang saya bilang di awal, silakan. Kristen itu atau ya lah Kristen itu terutama sama dengan pengikut Kristus yang walaupun dia agama Yahudi yang kayak dibilang Tuhan sunat, terus kenapa umat Kristiani tidak sunat? Sorry kalau apa ya, kalau meloncat ya. Sorry Bang ya kalau meloncat ya. Jadi iya silakan. Jadi seseorang membuka agama baru karena dia mengikut tokoh yang baru, tokoh lama tapi membuka ajaran yang baru dan membuat dia sebagai guru yang baru, Tuhan yang baru. Ya kan berarti harus ajaran yang baru ini tadi, ajaran Tuhan Yesus Kristus yang dia pakai Bang. Makanya apapun yang dibilang dia, kalau memang berkontradiktif, nah situ harus diapain Bang. Maksudnya gini, kalau memang Abang menganggapnya sedemikian, ya saya persilakan Abang menganggapnya sedemikian. Karena kan kami tetap mengikuti satu tokoh gitu. Jadi ibarat kata gini, saya pengen mendiskusikan ibarat kata, apa sih yang menjadi penguatan iman saya gitu kan. Sebagai saya seorang Katolik, teman-teman yang lain sebagai seorang Kristen, apa sih yang betul-betul menjadi titik krusial seorang atau umat teman-teman yang Muslim untuk tetap menganggap ini apa namanya Tuhan yang tidak mengenal Tritunggal, terus Trinitas, lalu Paulus yang dicap jadi apa gitu loh. Itu yang maksud saya datang ke sini Bang, karena kalau lihat yang datang naik ke sini oten itu apa sih? Nggak tahu saya, serius. Orang Kristen. Oh, oten berarti singkatan orang Kristen. Iya, singkatan. Sama seperti Omis, tapi orang Islam. Orang Islam.
Orang Islam juga. Iya. Berarti nggak ada apanya lah di situ, Bang. Nggak ada yang namanya Ya nggak usah, keadilan. hal seperti itu nggak usah, Bang. Jadi saudara gini, kalau Anda ingin melihat titik pemisah antara Kristen ya dengan Yahudi, itu titik pemisahnya karena memang Yesus kalian itu berbeda. Kristus kalian dengan Kristus Yahudi itu berbeda. Kristus yang datang ke tengah-tengah Yahudi itu adalah Mesias, manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini itu adalah Kristus yang dianggap Tuhan dan memang dia mau dianggap Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah Bani Israel berpesan agar waspada kepada Kristus palsu. Artinya Yesus asli berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu yang datang dan akan menyesatkan banyak orang. Ini saudara-saudara Kristen saya tidak memahami sampai ke sana bahwa ternyata Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Orang-orang Kristen menganggap Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel ngajar, makan, minum, dan seterusnya. Padahal itu bukan. Itu Kristus yang berbeda. Kristus yang kalian sembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Yang Yesus kasih contoh apa? Kalau keluar dari kubur, zombie lah. Lah, kan memang begitu keadaannya, mau kayak mana lagi? Bangkit, kalau misalnya keluar berarti ada pintu yang terbuka, Bang. Lah kan memang begitu. Coba Anda baca Yohanes 20. Maria datang pagi-pagi, dia sudah menemukan pintu kuburan pintu yang terbuat dari batu itu bergeser dan dia tidak menemukan mayat Tuhannya di situ. Dia menemukan kemudian kain kapan saja. Begitu saudara. Ya. Dan Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, orang Farisi dan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Anak Manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tuh, itu tanda untuk angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, khotbah Petrus mengatakan, Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Itu. Oh, angkatan jahat, Bang ya. Kira angkatan perang. Betul. Angkatan jahat. Kata Yesusnya mengatakan angkatan jahat diberi tanda. Di mana tadi, Bang, angkatan jahat? Pada hari ketiga. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itunya, Bang. Kisah para Rasul 2:36. Iya, betul. Nah, sedangkan Daudnya sudah menubuatkan seorang Mesias akan dibangkitkan dan dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Baca mundur di data nomor 29, 30, 31 dan 33-nya. Dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak melalui kematian. Berarti yang sudah terlanjur mati ini dilantik oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhannya para angkatan jahat. Ya, itu juga dikatakan Paulus sendiri kok di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Itu dalil. Oh iya, Bang ya, Roma 14 ayat 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti menurut POV Bang Juma, itulah yang yang Kristus palsu tadi ya? Ya, betul. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Belum lagi dikatakan dalam Matius 24 nomor 20, 23 atau nomor 4-nya dan nomor 5-nya.
Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Sebab akan muncul banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, Yesus sendiri yang memberikan validasi, muncul Yesus palsu sebagai penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus loh yang mengatakan itu. Kan? Dibilang Yesus, ya, ada Yesus palsu, dia sendiri Yesus. Ya, artinya Jam setelah juga. dia ada Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti Yesus yang mana? Kalau Kristen mengikuti Yesus yang asli, maaf, Yesus yang asli tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya untuk bani di luar Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian mengkitabkan kitabnya Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat dan makan babi. Oh, tidak mengajarkan tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, itu Ya. cocok tuh bang. Saya bisa dikasih waktu nih kan sampai jam berapa? Silakan, silakan. Oh, boleh bang. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak bersunat dan tidak makan babi. Ya kan? Ya. Yesus tidak secara eksplisit melarang sunat atau mengizinkan apa yang salah nih GPT saya nih, belum premium ini. Tentang sunat, Yesus tidak pernah melarang sunat. Namun Yesus tidak menekankan sunat sebagai hal utama, Bang. Berarti hadis atau kayak mana nih? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa keselamatan tidak tergantung pada sunat. Oh, tetapi pada iman pada Kristus. Berarti kan esensi sunat berarti nggak perlu kali ya, Bang? Kata siapa? Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, ini ucapan Yesus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus tuh. Kata Yesus. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. It's easier for heaven and earth to disappear than for the last stroke. Ini kalau bahasa Inggrisnya kejam nih, Bang. Last stroke. Yesus sedang mengajarkan tentang kesetiaan, harta, dan hukum Allah. Ia menekankan bahwa hukum Taurat tetap memiliki bobot yang serius, bahkan setelah hadirnya kabar baik atau Injil. Dalam ayat sebelumnya, ayat 16, maksudnya lebih mudah langit dan bumi lenyap, suatu gambaran ekstrim untuk menunjukkan betapa kokohnya dan abadi prinsip-prinsip hukum Allah. Satu titik dari hukum Taurat mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artinya, bahkan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin Yesus tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar, tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa hukum moral, berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya, Bang, apanya, Bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Ya, itulah Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah, kalau misalnya kita apalah, Bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga? Kalau menurut pasti palsu lah. Jadi Yesus palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus, Bang. Oh iya, berarti iya paham. Berarti menurut Abang sendiri berarti ya beliaulah sosok yang palsu tadi. Loh, kok beliau? Dia kan yang asli, berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus, tapi palsu. Berarti berarti beda nih, Bang, yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang.
Beda dong. Beda, itu pasti beda. Setelah yang abang jabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya? Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti? Bukan fiktif, memang ada. Ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus akui itu. Bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih bang ya? Agak nekat juga tuh bang ya? Low battery. Nah sekarang begini, Charge. ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius Kalau berapa, kamu 24? yang datang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor satunya coba. Buka aja satu perikop. Yesusnya ditanya, Ya, "Apa tanda kedatanganmu?" Ini Matius 24 ayat 1 bang. Nah, berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam juga di bawah. Di situ dikatakan, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya, kata Yesus, akan nampak tanda anak manusia di langit seperti cahaya. Ayat 2 tuh bang, ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar Di dari Bukit Bait Allah. Zaitun. Iya, Dia di Matius Bukit 24 ayat 1. Zaitun.